Pemirsa, tim gabungan SAR akhirnya berhasil menemukan sejumlah jenazah santri korban tragedi ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Kozini Sidoarjo. Seluruh jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk diidentifikasi. Untuk informasi terkini pemirsa, kami akan terhubung dengan rekan kami reporter Selvi Wang dan juru kamera Usrok Indra. Selamat siang rekan Selvi, silakan dengan laporan Anda selengkapnya. Ya, selamat siang rekan Helmi dan selamat siang pemirsa. Dan saat ini saya berada di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, tepatnya di depan posko postmortem maupun antemortem yang mulai hari ini memang dipindah dari Rumah Sakit Siti Hajar untuk melakukan pemeriksaan forensik, yakni antemortem maupun postmortem pada jenazah dari korban ambruk Ponpes Al-Kozini Buduran Sidoarjo. Dan berdasarkan pantauan kami, memang hingga mulai pagi tadi hingga saat ini sudah 4 jenazah yang tiba di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya ini. Jenazah ke-1 dan kedua tiba sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan jenazah ketiga pukul 10.40 WIB dan jenazah keempat tiba sekitar pukul 12 siang tadi. Dan memang posko di pemeriksaan ini dipindah di hari ini di RS Bayangkara ini memang karena dinilai fasilitas maupun layanan di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya ini dinilai lebih lengkap, di mana menurut data yang kami terima tempat cold storage ya ini untuk menyimpan jenazah sendiri mampu menampung hingga 100 jenazah. Selain itu suhu yang diperlukan hingga di bawah 0 derajat Celcius sehingga jenazah pun dapat tersimpan lebih aman dan tidak cepat busuk. Dan tadi sekitar pukul 12:30 siang tadi Sekda Porov Jawa Timur yakni Bapak Adi Karyono melakukan pantauan di sini setelah posko dipindah di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, di mana beliau mengatakan bahwa saat ini diprioritaskan untuk pemeriksaan identitas dari jenazah yang ditemukan. Selain itu, selain Adi Karyono, Kabidokes Polda Jatim yakni Bapak M. Kusman juga mengatakan bahwa diperlukan bantuan dari keluarga seperti data-data seperti data sidik jari, data gigi, ataupun kalau pernah melakukan ke dokter mungkin ada riwayat kesehatannya, ataupun pakaian atau barang yang sempat digunakan oleh korban saat sebelum meninggal. Dan bagaimana lebih jelasnya berikut petikan wawancara dari Sekda Prof Jawa Timur dan Kabidokes Polda Jatim Bapak M. Kusman. Menyelesaikan pencarian penyelamatan yang hidup, kemudian kita kemarin menyepakati masuk pada mencari yang sudah dianggap meninggal ya. Kemudian kita simultan dengan mengambil reruntuhan, mengangkat reruntuhan, kemudian yang tentu kita yang tersisa adalah jenazah-jenazah. Maka hal yang paling penting saat ini yang ditunggu-tunggu keluarga adalah siapa korban itu, putra siapa, bernama siapa. Tentu ini bagian dari kepolisian, yang sudah adalah DPI ya, untuk bisa menentukan, mengidentifikasi siapa korban tersebut. Saya selaku insiden commander dalam penanggulangan bencana ini sudah menugaskan ya, pertama untuk evakuasi reruntuhan dengan alat berat itu Pak Dandim dengan Pak Kapolres ya, Sidoarjo, dan di sini dengan DPI. Jadi proses nanti tim DPI sudah ada di TKP untuk memotret data-data yang awal, baru di sini akan mematchkan ya data antemortem nanti dengan postmortem. Juga di TKP sana sebaiknya jangan sampai rusak, maksudnya begitu ya. Artinya kasih kesempatan kami, ini korban yang sudah meninggal bukan korban hidup ya, itu jangan sampai di sana ada teman-teman kita yang nanti ada barang apa disingkirkan, dipisahkan dari tempatnya gitu. Jadi nanti itu kalau di sekitar situ ya kalau kita dari teknik kita ya dipoto, dilabeli dan lain-lain dimasukkan ke dalam
kantong yang dikasih label juga. Itu fase awal ya. Kemudian selanjutnya yang perlu disampaikan kepada keluarga korban itu penyampaian terhadap data-data sebelum meninggal dia, mulai dari boleh-boleh saya sampaikan yang paling penting diantaranya sidik jari bisa jadi ditemukan di jasanya atau paspor atau apa yang kira-kira tidak bisa berubah. Kemudian yang selanjutnya adalah yang paling pokok diantaranya adalah pernahkah dia periksa gigi, termasuk itu kan primer ya, gigi itu bisa pakai panoramik atau apa saja yang berhubungan dengan gigi, atau dia pernah periksa medis ya, dilaporkan tidak masalah. Nah, kemudian properti yang lain yang dipakai atau foto-foto terakhir yang dipakai, nah itu bisa membuat cepat identifikasi. Ya, pemirsa, dan berdasarkan data yang kami terima, saat ini sudah ada satu jenazah yang sedang dalam perjalanan dari Sidoarjo menuju Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Namun belum dipastikan kapan akan tiba karena hingga saat ini kami masih menunggu di lokasi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan sementara ini. Selvi Wang dan Nusro Indra melaporkan kembali ke rekan Helmi. Baik, terima kasih rekan Selvi Wang dan Usrok Indra atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.